Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dila Safira, NPM 219100310035 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai perpustakaan yang ingin saya ciptakan nantinya. Di sini saya memilih perpustakaan kafe. Kenapa saya berminat untuk memilih ini? Karena menurut saya ini hal yang menarik untuk dikembangkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kafe perpustakaan atau perpustakaan kafe. Merupakan gabungan dari dua tempat, yaitu kafe dan perpustakaan. Jadi tempat di mana pengunjung dapat melakukan aktivitas makan dan minum sambil membaca buku yang diminati. Sehingga kafe perpustakaan dapat dikatakan sebagai salah satu inovasi dalam pengembangan perpustakaan yang didesain suasana kafe, suasana yang santai dan nyaman dengan tetap mengutamakan fungsi dari perpustakaan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dari perpustakaan kafe. Yang pertama yaitu sebagai upaya peningkatan pengunjung. Yang kedua, meningkatkan minat baca masyarakat. Dan yang ketiga, pengoptimalan pemanfaatan perpustakaan atau sebagai sumber informasi maupun pendidikan. Dan yang ketiga adalah pengguna dari perpustakaan kafe. Jadi perpustakaan kafe ini bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Jadi termasuk dalam perpustakaan umum. Penggunanya yang pertama yaitu bisa untuk anak-anak. Dapat disiapkan perpustakaan taman bermain hingga storytelling. Kemudian yang kedua yaitu untuk remaja dan dewasa. Nantinya menyediakan buku-buku yang cukup lengkap dan yang menarik untuk dibaca anak remaja. Kemudian poin yang keempat yaitu peraturan dari perpustakaan kafe. 1. Setiap pengunjung wajib menjaga ketenangan, kenyamanan, dan ketertiban di lingkungan perpustakaan. Yang kedua, dilarang membawa buku keluar dari perpustakaan tanpa izin atau melakukan peminjaman. Dan yang ketiga, wajib membawa kartu pelajar atau KTP sebagai identitas untuk berkunjung ke dalam. Nah, kemudian di sini poin yang kelima yaitu fasilitas. Jadi di perpustakaan kafe juga menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu. Yang pertama yaitu library cafe. Jadi menyediakan suasana kafe. Yang kedua yaitu makanan dan minuman. Di dalam perpustakaan kafe nanti akan disediakan makanan dan minuman yang dapat dibeli oleh pengunjung dan juga dapat dimakan di dalam ruangan perpustakaan tersebut sambil membaca buku yang diinginkan. Kemudian koleksi buku. Nanti akan banyak koleksi-koleksi buku yang bermacam-macam, mulai dari cerita fiksi atau tentang ilmu pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu WiFi. Nanti di dalam perpustakaan kafe akan ada WiFi yang dapat disambung oleh pengunjung perpustakaan. Jadi nanti passwordnya WiFi akan diberitahukan oleh penjaga di kafe perpustakaan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu kamar mandi. Di dalam perpustakaan kafe juga disediakan kamar mandi untuk umum, pengunjung dan petugas di dalam ruangan. Kemudian yang keenam yaitu musola. Jadi untuk bagi yang muslim jika ingin menjalankan ibadahnya, contohnya sholat 5 waktu, tidak perlu keluar di perpustakaan kafe, namun di dalam ruangan tersebut sudah disediakan.
Kemudian poin yang keenam yang terakhir yaitu kegiatan. Kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di perpustakaan kafe? Yang pertama adalah storytelling, di mana tujuan merangsang minat baca anak dimulai dengan menceritakan isi sebuah buku sehingga anak akan memiliki keinginan untuk mencari tahu sendiri dengan mulai membaca buku tersebut. Kemudian yang kedua yaitu launching dan bedah buku. Kegiatan di sini nanti bisa mengundang penulis untuk menjadi pembicara. Tujuannya yaitu untuk menarik minat pengunjung untuk datang dan menikmati suasana di dalam perpustakaan kafe. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan seminar agar pengunjung yang menghadiri kegiatan ini bisa saling berinteraksi dengan satu yang lainnya. Jadi nanti bisa ada materi, kemudian sesi tanya jawab yang akan menambah wawasan ilmu pendidikan masing-masing. Jadi itu tadi penjelasan dari saya mengenai perpustakaan kafe yang saya inginkan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian, tujuan, pengguna, peraturan, fasilitas maupun kegiatan yang dilaksanakan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.